Tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah, karena ibadah haji itu memerlukan fisik dan kuat dan biaya yang sangat besar. Apalagi tahun ini biayanya sudah mencapai hampir 50 juta, 49 juta sekian. Ya. Oleh karenanya tidak semua kita mampu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan bersedih, Pak Samsudin jangan bersedih. Walaupun belum sempat haji, ada ibadah yang pahalanya sama dengan haji. Jadi ada ibadah yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Jadi ada ibadah yang bisa menggantikan pahala haji, bukan menggantikan haji, bukan setelah itu nanti dapat titel haji, tapi pahalanya sama dengan pahala haji. Yang pertama adalah umroh di bulan suci Ramadan. Pahalanya sama dengan pahala haji, karena di bulan Ramadan ibadah sunnah aja itu dapat pahala wajib. Sedangkan umroh itu sunnah. Pada bulan Ramadan kita umroh, maka pahalanya pahala seperti pahala wajib, yaitu pahala haji. Maka rencanakanlah umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji. Ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya pada seorang wanita, apa ulasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi ayah si fulan dan anaknya, ditunggangi suami dan anaknya. Ia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air minum pada unta tersebut. Lantas Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Bukhari yang lain disebutkan, sesungguhnya umrah pada Ramadan seperti berhaji bersama, kata Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua apa? Amalan yang kedua, Pak Presiden, yang bisa pahalanya sama dengan haji, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua sama pahalanya seperti haji. Jadi kalau bapak dan ibu masih hidup, orang tuanya jauh dari tempat tinggal dan sering datangi orang tua, berbakti kepada orang tua, sisihkan gaji untuk diberikan kepada orang tua, walaupun orang tua itu ada gajinya. Apalagi orang tua kita tak bergaji. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua. Banyak hal lain berbakti kepada orang tua yang bapak dan ibu bisa lakukan. Siapa yang mengatakan demikian? Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, bahasa Indonesianya, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan dia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, iya, ibu saya masih hidup. Terus Rasul pun berkata, bertakwalah pada Allah dan berbuat baik pada ibu. Jika engkau berbuat baik padanya,
maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Bukan berhaji aja, berhaji, berumroh, dan berjihad. Kalau kita mengabdi kepada orang tua. Dan yang ketiga yang bisa pahalanya seperti haji, sholat fardu berjamaah, terutama laki-laki. Terutama laki-laki, ya, terutama laki-laki. Perempuan kalau mau ya boleh juga, tapi diutamakan adalah laki-laki. Apa dasar hukumnya? Apa hadisnya? Dasar hukum yaitu kalau Al-Quran, hadis. Hadis adalah dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran yang pertama. Jadi apa yang kata hadis itu sama juga dengan hukum. Makanya bisa dikatakan sholat fardu berjamaah di masjid itu sama pahalanya seperti berhaji. Maka hadisnya apa? Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, berjalan maksudnya pergi ke masjid, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah sunnah. Sholat sunnah apa? Seperti sholat hari raya nanti, sunnah hari haji. Jadi usahakanlah orang haji pergi. Itu sama dengan bapak dan ibu melakukan atau melaksanakan umrah. Dalam hadis lain dari Abu Umamah radhiyallahu an bersabda, yang artinya barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, keluar menuju ke masjid, dia bersuci dalam keadaan suci menuju untuk sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Sunat duha di masjid dan di musala sama pahalanya seperti pahala umrah. Dan sholat setelah sholat lainnya tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia atau yang melanggar ya, maka pahalanya ditulis di Illiyin. Apa itu Illiyin? Kitab catatan amal orang-orang soleh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang keempat, melakukan sholat isyraq. Ini sholat isyraq yaitu hanya adalah dalilnya adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Jadi syaratnya harus sholat subuh dulu. Syaratnya dari subuh ikut sholat subuh berjamaah, terus zikir-zikir atau apa, baca Quran sampai datang duha. Itu pahalanya sama dengan haji. Itu yang kelima. Nah, menghadiri majelis ilmu di masjid. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis dan niat untuk belajar kebaikan dan ilmu itu diterapkan. Jangan hanya ada ilmunya tapi nggak diterapkan, nggak dilakukan, ya. Maka
ia akan mendapat pahala sama dengan pahala haji. Apa itu yang keenam? Membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat, assalamualaikum, jangan terus berangkat. Baca ini. Sholat apa? Bertasbih, tahmid dan takbir. Apa itu tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali. Ini sama dengan tentu pahalanya sama dengan haji. Jadi ceritanya begini, ada orang miskin datang menghadap Nabi. Mereka berkata, orang miskin datang menghadap Nabi. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa juga. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Nabi lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan sesuatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian? Maksudnya akan sama dengan orang yang kaya tadi, yang melakukan haji, umroh, sedekah dan lain-lain tadi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih. Apa lakukannya? Apa yang dilakukan? Kalian lakukan tasbih, tahmid dan takbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Jadi tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33. Itu akan menyamai pahala orang yang kaya yang bisa melaksanakan haji, umrah dan sedekah. Kemudian kami pun berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Aku pun kembali padanya. Nabi bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Jadi tambah lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali untuk menyamai, karena orang kaya melakukan itu juga kan sama. Yang udah berhaji haji ini melakukan apa tadi? Tahmid. Bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Supaya Anda menyamainya, lakukan itu, tambah satu lagi. Karena orang kaya itu mungkin lupa, nggak ucapannya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tapi masih tetap juga ada keunggulan orang yang melaksanakan ibadah haji. Cuma yang belum berhaji, untuk mendapatkan pahala haji, lakukanlah hal-hal yang saya rasa dari beberapa yang disampaikan tadi. Kalaupun umroh di bulan Ramadan tidak mampu, berbakti kepada orang tua bisa. Apalagi sholat fardu berjamaah di masjid bisa, sholat isra bisa, hadir majlis taklim dapat. Kemudian tadi yang terakhir bertasbih bisa. Masih ada ternyata satu lagi. Apa itu? Bertekad untuk berhaji.
Jadi niat kita bertekad untuk berhaji itu sudah dapat pahala haji. Kita yang belum sampai ke sana berniat saja untuk melakukan. Berniat tapi ada usaha.